Bandung. Pukul 7 pagi Alisa dan Nada sudah berdandan rapi. Mereka sepakat mengenakan atasan batik dipadukan dengan celana hitam dengan jilbab senada. Nada duduk di atas sofa minimalis sambil menatap keluar balkon. Sedari tadi bibirnya berkomat kamit sambil memegang sesuatu yang melingkar di ibu jari kanan miliknya. Nada, dalam, yang ada di jarimu itu apa sih? Tanya Alisa penasaran dengan benda yang melingkar di ibu jari tangan Nada. Oh ini! Jawab Nada sambil memperlihatkan benda tersebut. Iya, ini namanya tasbih digital, Lis. Buat apa? Bukannya kayak gitu buat ngitung dakin kalau masuk di kandang ya? Tawab Alisa asal, karena ia pernah sekali melihat Akmal memakai benda yang hampir mirip dengan sesuatu yang dipegang Nada. Kalau yang dibuat ngitung dat itu namanya telecounter. Sama-sama alat hitung manual namun bentuknya beda jauh Lis sama tasbih digital. Kalau tasbih digital ini buat menghitung jumlah di zikir yang kita dapat. Lah kenapa sih zikiran kok pakai dihitung segala? Kan udah ada malaikat yang bantu hitung. Jadi kita ndak perlu repot-repot hitung cenat. Hahaha, iya kamu bener sih. Tapi dengan memakai tasbih digital ini akan mendorong kita selalu berzikir untuk mengingat Allah. Oh gitu? Kamu sehari bisa sampai berapa Nad kalau zikiran kayak gitu? Aku sih baru semingguan ini target sehari 5.000 sholawat sama 1.000 istighfar. Masya Allah, kamu kuat Nad sampai segitu? Alhamdulillah selama aku punya tasbih digital ini, aku jadi semangat untuk mengambil celah agar setan tidak mengganggu semua aktivitasku. Baik di rumah, di jalan, di kantor aku selalu mendawamkan dizikir untuk mengingat Allah. Kamu kok bisa konsisten kayak gitu Nad? Gimana caranya? Aku kayak ikut riadho gitu, Lis. Jadi aku gabung di salah satu grup yang di dalamnya itu semua peserta yang akan menyetorkan sholawat beserta istighfar setiap harinya, dengan target yang ditentukan oleh ketua grup. Pokoknya usahakan jangan sampai kurang. Kalau lebih malah bagus, nanti kan perlahan kita bisa konsisten. Alisa mengangguk paham. Iya juga ya, semua diawali dari sebuah kebiasaan kecil. Bagaimana kita bisa berubah kalau dari hal kecil saja kita mengabaikannya? Iya betul sekali. Duh, cantik banget emang istri Kang Zaka nih. Udah cantik, solehot, pinter pula kue-kaweku. Solehanad, enak aja solehot. Gak apa-apa. Solehannya di luar kamar. Solehotnya di dalam kamar hahaha. Nada Jangan malu-maluin. Hahaha iya maaf. Nad kamu beli tasbih cantik kayak gitu di mana? Di koperasi pondok jualan juga lolis. Di toko buku kayak media ilmu banyak yang jualan kok, tapi tasbih biasa ndak kayak gini. Walah ya wes nanti aku tak nitip Mas Zaka. Aku kok jadi pengen ikut kayak kamu juga. Tadi kamu bilang riadho. Riadho itu apa sih Nat? Riadho itu adalah proses melatih diri menjadi pribadi yang lebih positif, tenang dalam segala perbuatan. Intinya proses untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin baik dari perkataan maupun perbuatan buruk lainnya. Nanti dalam proses riadho itu, kamu kayak merasa dibimbing oleh Allah langsung. Setiap kamu akan melakukan keburukan langsung ingat sama Allah, oh iya ya, aku sedang dalam masa riadho, aku harus menjaga diri dari perbuatan buruk, agar Allah menerima segala prosesku ini, nanti lambat laun kamu akan menjadi orang yang terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Masya Allah kamu mang jagungan masalah agama. Rugi pokoknya kalau nggak sampai dapat santri Nurul Hidayah hehehe. Hahaha, aminin aja ya. Siapa tahu dapat yang speknya kayak Kang Zaka. Kang Fadhilo hahaha. Nad aku mau tanya lagi boleh? Boleh dong. Riadho itu mang cuma sholawat sama istighfar aja ya? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi gini untuk riadho itu sendiri tidak hanya menyangkut sholawat dan istighfar saja. Terkadang setiap orang mengambil riadho dengan konsisten membaca Al-Quran seperti membaca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman surat Yasin dan melakukan amalan-amalan sunnah seperti puasa Senin Kamis, memperbanyak sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha dan masih banyak lagi. Tapi kamu harus kembali ke poin awal ya. Kerjakan dulu sholat wajib tepat waktu baru kamu memperbaiki amalan-amalan sunnah yang lain. Kan lucu kalau kamu sampai kerjain amalan sunnah tapi wajibnya ndak beraturan. Ya juga ya. Berawal dari sholat wajib dulu diperbaiki lalu amalan-amalan yang lain diikuti. Yo betul sekali. Nada, kamu jangan bosen-bosen terus berbagi ilmu sama aku ya.
Aku tuh bersyukur banget bisa punya teman kayak kamu. Ucap Alisa yang mulai meneteskan air mata penuh haru memiliki sahabat sebaik Nada. Lo kok nangis? Hei, nggak boleh nangis. Nada beranjak dari tempat duduknya lalu menghampiri Alisa. Aku nggak tahu harus bilang gimana. Intinya aku sangat bersyukur memiliki sahabat baik seperti kamu, Nad. Alisa memeluk erat Nada. Bagaimana tidak bahagia? Alisa dikelilingi orang-orang sangat baik kepadanya. Suaminya dan mertuanya mau menerima segala kekurangannya. Sahabat seperti Nada yang selalu memberi semangat dan tak pernah pelit ilmu berbagi dengannya. Rasanya lucu saja jika Alisa masih saja mengeluh dengan semua keadaan. Tuhan telah menyayangi semua hambanya dengan memberi jalan bagi siapa saja yang ingin merubah hidupnya menjadi insan yang lebih baik. Ya, aku gak bakalan bosen berbagi ilmu sama kamu. Kita sama-sama belajar ya. Ucap Nada sambil mengelus punggung Alisa. Iya, Nad, terima kasih. Iya, sama-sama. Udah nggak boleh nangis ya. Alisa dan Nada melepaskan pelukannya. Iya, Nad, aku nggak nangis cuma terhura. Sama aja dong, Besti, hahaha. Udah gede, masak nangis. Nanti cantiknya hilang. Ucap Nada sambil menghapus air mata Alisa. Alisa mengangguk. Nada mengambil kotak kecil di dalam tasnya dan langsung memberikan kotak cantik tersebut kepada Alisa. Kotak kecil berisi tasbih digital berwarna ungu berlampu LED Swarovski di bagian pinggirnya terdapat manik-manik kecil bling-bling menambah kecantikan tasbih tersebut. Ini tak kasih tasbih ya, biar jadi tambah semangat zikirnya. Ya Allah, ini cantik sekali, Nad. Iya, cantik. Kayak yang make ya, ucap Nada mencubit hidung Alisa. Makasih ya, Nad. Iya, sama-sama. Nanti perjalanan pulang dipakai ya. Habiskan waktumu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, agar apa yang menjadi semua hajat dan keinginanmu Allah permudah. Amin. Nada melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan meeting akan dimulai pukul 9 pagi. Mereka akan naik ke lantai 4 untuk menikmati sarapan pagi terlebih dahulu. Yuk, udah jam 8, kita ambil sarapan di atas. Yuk! Dengan menggunakan lift mereka menuju ke lantai 4 restoran untuk mencari sarapan pagi. Setelah mengambil sarapan mereka memilih menikmati sarapan di rooftop sambil menikmati pemandangan langsung pusat kota Bandung saat pagi hari. Tak selang berapa lama datang seorang laki-laki memakai kemeja polos panjang berwarna blue denim dengan setelan celana krim datang menghampiri mereka. Assalamualaikum, duo cantik, ucap laki-laki tersebut. Waalaikumsalam. Nada dan Alisa menjawab salam serempak sambil melihat siapa yang datang. Fadmi, ucap Nada dan Alisa serempak lagi. Mereka excited melihat teman lamanya menghampiri mereka. Hahaha, kalian ini dari dulu kompak ya, jawab salam sampai manggil nama aku aja barengan. Hehehe, gimana kabarnya, Mi? Tanya Alisa. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Ucap Nada disusul Alisa. Oh iya, kita belum salaman ya? Fadmi mengulurkan tangan ke Alisa. Alisa membalas dengan menangkupan kedua tangannya, begitupun dengan Nada. Fadmi seperti salah tingkah sendiri, kini dua wanita yang ada di depannya berubah drastis menjadi wanita yang menjaga dari sesuatu yang bukan mahramnya. Kalian berdua sekarang berubah ya? Berubah? Si berubah kenapa? Tanya Alisa. Kalian menjaga diri dari sesuatu yang bukan mahramnya. Yaitu harus Mi. Kita takut nanti di akhirat sama Allah tangannya disuruh genggam bara api panas, kalau selama di dunia tidak bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang bukan mahramnya. Masya Allah, emang kalian ini dua ufti solihah. Beruntungnya suami kalian nanti punya istri yang pintar agama. Ucap Fadmi. Fadmi tidak mengetahui jika Alisa sudah menikah dan memiliki seorang suami. Hei, bisa aja kamu, Mi. Nanti pulang bareng sekalian yuk. Alisa dan Nada saling bertatapan. Udah kalem aja, bareng sama Yogi juga kok. Nanti Yogi turun di Brebes, aku anterin Nada lalu lanjut anterin Alisa terus langsung pulang ke Semarang. Ya wes, apa kata nanti aja wes ya, Mi. Jawab Nada disusul anggukan oleh Alisa.
Yai, yuk masuk udah mau jam ke-9. Meeting segera dimulai. Pukul 9 tepat semua peserta memasuki ruang meeting. Meeting kali ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perusahaan BPK Joko Adibia, beserta analis, manajer, dan staf karyawan. Meeting dimulai dari sambutan oleh Direktur Utama. Lalu dilanjut dengan analis yang membahas poin utama. Meeting kali ini membahas kondisi industri perunggasan nasional yang tengah menghadapi kendala akibat meningkatnya biaya produksi serta turunnya harga ayam hidup live bird, peningkatan biaya produksi karena meningkatnya harga day-old chicken dan pakan. Dengan adanya problematika tersebut akibatnya daya saing produk unggas dalam negeri masih melemah. Tidak mengherankan, di tengah surplus produksi, Indonesia khawatir akan adanya ancaman masuknya impor ayam dari Brasil dan lainnya. Dalam rekomendasi tersebut, menawarkan berbagai solusi, mulai dari penyediaan dat yang berkualitas berdasarkan keseimbangan permintaan akhir, kebijakan peningkatan pertumbuhan konsumsi unggas, kebijakan penyediaan bahan baku pakan ternak yang cukup dan efisien. Saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga peternak rakyat mengalami kesulitan. Kini, peternak perunggasan mandiri tinggal beberapa persen saja. Untuk menstabilkan kerugian peternak selama 2 tahun terakhir akibat pandemi, diperlukan kenaikan harga telur dan ayam. Menghadapi permasalahan tersebut, kehadiran Badan Pangan Nasional Bappenas yang memiliki tugas menjamin ketersediaan dan stabilisasi pangan, mengurangi kerawanan pangan dan gizi serta meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan menjadi sebuah harapan besar bagi peternak dan masyarakat secara umum. Untuk sesi akhir nanti akan diisi dengan evaluasi hasil kerja yang akan diwakilkan oleh salah satu karyawan. Pukul 12 siang semua peserta meeting istirahat terlebih dahulu. Dan akan dilanjut pukul 13. Alisa duduk bersama Nada Fadmi dan Yogi melingkar di meja bundar restoran. Mi beneran yo nanti aku ikut bareng sekalian. Ucap Yogi teman Alisa. Nada dan Fadmi berasal dari Brebes. Yo wes kalem. Lah kamu kok tumben pulang ke Semarang, Mi? Tanya Lisa. Aku ambil cuti, Lis. Lah balik lagi ke Bandung kapan? Tanya Nada. Gak balik, Nad. Sing bener ah, kamu itu ditanyain Bo ya jawabnya jangan sama gue nanti, Mi. Ucap Alisa sambil mengunyah buah melon untuk mencuci mulutnya. Bener Alisa cantik, aku nggak balik ke Bandung lagi. Ucap Fadmi lembut menghadap fokus ke arah Alisa. Namun Alisa segera menundukkan pandangannya. Lasi kenapa nggak balik? Tanya Nada lagi. Aku dipindah ke Tegal. Apa? Dipindah ke Tegal? Ucap Nada dan Alisa serempak. Hahaha, gak percaya. Ini surat mutasinya. Fadmi mengambil amplop coklat dan membuka satu lembar kertas yang berisikan keterangan surat mutasi karyawan. Kok bisa sih, Mi? Ucap Nada tak percaya. Lah kenapa nggak bisa? Buktinya aku balik ke Tegal lagi. Itu tandanya aku bisa ketemu kalian berdua. Enak kamu ya, Mi. Aku udah 2 tahun di Bandung pengen pindah ke Tegal kayaknya kok mustahil. Ucap Yogi. Gak ada yang mustahil, Gi. Siapa tahu tahun depan emang rezekimu. Ucap Lisa. Iya sih. Tapi ya wes lah aku tak di sini aja. Cewek Bandung lebih cantik-cantik gak kayak cewek Tegal. Wah parah ngatain cewek Tegal jelek-jelek, buliu si Yogi. Ucap Nada dan Alisa bercanda. Aku kan gak ngomong cewek Tegal jelek, aku cuma ngomong cewek Bandung lebih cantik. Dasar do curut, hahaha. Wah parah kita dikatain curut, Lis. Buliu. Sekalian aja ngomong sama Bupati Brebes jangan nerima warga kayak aku yang hahaha. Ucap Nada sekenanya. Wes kalian ini kok nggak berubah? Dari dulu pertama kenal sampai sekarang gue mateng gue memang. Justru yang kayak gini asyik Yonad. Jawab Yogi. Hub betul. Mila dirimu sih udah punya pacar belum di sini? Tanya Nada. Gak punya lah. Fahmi itu jadi cowok lempengan, Nad. Sama kue aja gak berani nembak. Dasar laki-laki lemah. Ucap Yogi mengejek Fadmi.
Gak apa-apa wes gak dapat cewek orang Bandung. Siapa tahu cewekku orang Tegal. Ya kan? Ucap Fadmi sambil memainkan alisnya. Pukul 13.00 mereka memasuki ruang meeting kembali. Untuk meeting sesi terakhir membahas tentang evaluasi kerja selama 6 bulan terakhir. Alisa telah dipilih oleh Pak Hasbi untuk mempresentasikan hasil kerja bersama timnya. Seorang pria pemilik mata coklat dengan alis tebal, berhidung mancung serta lesung pipi itu sedari tadi melihat fokus ke arah wanita cantik yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya. Diam-diam ia telah mengagumi sang wanita. Alisa, kamu sangat cantik, suatu hari nanti aku akan memiliki hatimu. Pulang ke Tegal.